Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan yang terus mengubahkan hidup kita, membawa hidup kita lebih berdampak. Hari ini kita akan sampai pada perenungan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Dan kita akan merenungkan satu tema tanggapan. Apa yang kita dapat belajar? Paulus tercatat di dalam Kisah Para Rasul 17 berkhotbah di 3 tempat, yaitu di 3 kota yang berbeda, di Tesalonika, di Berea, dan di Athena. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Ternyata ada tanggapan-tanggapan yang berbeda-beda di 3 tempat di mana Paulus berkhotbah dan mengabarkan berita Injil. Yang pertama kita melihat di kota Tesalonika. Ini tercatat di ayat 1 sampai 9. Ya, ketika Paulus dan Silas tiba di Tesalonika dan berkhotbah di kota itu, kita akan baca ada satu catatan yang sangat menarik ketika di sana dituliskan ayat 2 dan 3 saya bacakan. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat kota itu. Ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi ada satu catatan bagaimana Paulus, Silas waktu menyampaikan firman Tuhan, mereka bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di Tesalonika, menjelaskan, kemudian membuktikan kepada mereka bahwa mereka harus mengenal Kristus yang sudah menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini pelajaran yang penting ya, bagaimana Paulus bukan hanya mengajar sehingga mereka hanya mendengar tanpa memahami. Tetapi kerinduan Paulus adalah setiap orang-orang yang mengerti firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mereka kemudian memahami sehingga tahu dengan persis siapa yang kita percaya, pengharapan apa yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat baik yang kita bisa pegang ya, menjadi pelajaran yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, mari kita belajar waktu mendengar firman Tuhan, kita juga meneliti, kita juga memperhatikan. Seperti Bapak Ibu di Grow bisa saling bersharing, berbagi, kita akan semakin mengerti bagaimana inti kejelasan dari firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi orang-orang yang tahu dengan persis siapa yang Yesus kita percaya, kita mengerti apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus ya menggali firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap mengingat prinsip OIA, observasi, kita interpretasi dan kita aplikasikan firman Tuhan. Firman Tuhan semakin hari semakin kita baca membuat kita semakin mengerti. Nah, apa yang kita bisa lihat di Tesalonika, ayat firman Tuhan berkata bahwa ada beberapa orang, ayat 4 berkata percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian ayat yang kelima saya bacakan. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Yang kita bisa belajar di Tesalonika secara mayoritas atau kebanyakan tanggapan mereka adalah penolakan dan marah terhadap apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Ada kemarahan ketika mereka menerima firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini tanggapan yang pertama yang kita lihat. Kadang-kadang ada orang-orang yang ketika mendengar firman Tuhan langsung menolak. Ya, tidak bersedia menerima, tidak bersedia mendengar. Nah, mari kita belajar. Ya, ini sesuatu tanggapan yang tentunya tidak seharusnya, tapi kiranya ini juga menjadi sesuatu yang menjadi peringatan buat kita.
Jangan sampai kita kemudian pada firman Tuhan tertentu kita mau menerima, tapi pada firman Tuhan yang lain kita menolaknya. Yohanes 12 ayat 48 berkata begini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi mari kita belajar, menolak firman Tuhan itu sama dengan menolak Tuhan sendiri yang berfirman. Jadi mari kita belajar, ini bukan tanggapan yang baik, tapi itu menjadi sesuatu yang kita perlu ketahui untuk kita waspadai. Kedua, di Berea. Paulus dan Silas kemudian melanjutkan perjalanan ke Berea dan mereka melakukan hal yang sama, berkhotbah, mempelajari firman Tuhan. Apa tanggapan orang-orang yang ada di Berea? Kita akan melihat. Orang-orang ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang di Berea itu punya hati yang rela. Kalau diibaratkan seperti tanah yang baik untuk menerima firman Tuhan. Sehingga mereka menyelidiki kitab suci. Bapak Ibu, waktu kita dengar firman ya, mari kita bukan hanya mendengar dengan sepintas ya. Boleh mencatatnya, boleh mengingatnya, boleh bahkan kemudian merenungkannya untuk kita melihat apa kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Semakin kita mempelajari dan menyelidiki, waktu kita memberi tanggapan akan firman Tuhan dengan hati yang terbuka itu akan memberikan kita kekuatan. Karena 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Waktu kita menyelidiki firman, kita belajar firman, oh apa ya maksudnya firman, oh apakah seperti ini maksudnya, kita akan semakin diperlengkapi. Mungkin ada hal yang keliru dibetulkan, bahkan ayat 17 berkata kita diperlengkapi. Jadi mari miliki tanggapan untuk menerima firman dengan hati yang lembut. Menerima firman artinya kita suka menyelidiki, suka mempelajari, suka merenungkan dan melakukannya. Tanggapan orang-orang di Berea menjadi tanggapan yang kita bisa tiru dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka menerima firman dengan sukacita. Yang ketiga adalah jemaat-jemaat yang ada di Athena. Ayat 32 masih di Kisah Para Rasul 17 mencatat demikian. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Kalau jemaat yang orang-orang ada di Tesalonika menolak firman Tuhan, jemaat yang ada di Berea menerima firman Tuhan, di Athena kemudian kita melihat ayat 32 mereka justru mengejek firman Tuhan. Ya, mengejek yang dimaksud bisa jadi juga meragukan atau menyepelekan ya. Apakah seperti ini? Apakah memang seperti itu? Mempertanyakan lagi bagian firman Tuhan. Nah, ini satu tanggapan yang juga perlu menjadi sesuatu yang kita waspadai. Kadang-kadang waktu kita mendengar firman, tanggapan kita mungkin tidak menolak secara langsung ya, tetapi kita mungkin berpikir, wah itu nanti ajalah, itu tidak terlalu penting. Ya, itu bukan sesuatu yang harus saya pikirkan sekarang. Tapi mari kita belajar, jangan sampai kita meremehkan firman atau kita mau memilih firman yang kita sukai saja. Karena Amsal 13 ayat 13 menyatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Karena itu hari ini mari kita belajar, ada 3 tanggapan yang berbeda. Di Tesalonika menolak, di Berea menerima, di Athena mengejek. Ya tentunya kita akan memilih menjadi orang-orang yang menerima firman dengan kerelaan hati, dengan sukacita, karena firman itu seperti benih. Waktu kita terima dengan sukacita, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan kemudian berbuah, menjadikan kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan.
keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Setiap hari kita waktu terima firman Tuhan, mendengarkan renungan 79, ada dalam ibadah, ada dalam grow. Mari terima firman, mari pelajari firman, mari selidiki firman, supaya kita akan menjadi orang-orang yang terus diperlengkapi, ya, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kami suka menyelidiki firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup kami, supaya apa yang kami kerjakan dalam hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terus perlengkapi keluarga GBDI El Shaddai Magelang dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bertumbuh jadi orang yang menerima firman Tuhan, suka akan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan diperkaya oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berikan kepada seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong kami, kemurahan-Mu membuat kami besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.